Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Holili di channel GS Channel. Oh ya teman-teman, gimana kabar kalian semua yang sedang sakit asam lambung? Apakah ada perbaikan atau tetap saja seperti itu ya? Jika kalian masih tetap seperti itu aja dan gak ada perubahan, saya sarankan kalian untuk nonton channel saya ini ya, di GS Channel ini. Oh iya teman-teman, untuk yang sakit asam lambung, saya doakan kalian semoga cepat asam lambungnya cepat sembuh ya. Baik to GERD, anxiety kalian juga semoga cepat sembuh. Oh ya teman-teman, di video kali ini ada 3 hal yang menyebabkan asam lambung kalian itu naik ya, atau bisa dibilang cara mengatasi asam lambung ketika naik ya, asam lambung kalian naik, itu cara ngatasinnya ada 3 hal. Oke teman-teman, yang pertama itu minum, tapi nggak sembarang minum ya, minum air maksud saya ini, yang pertama. Yang kedua, kalian itu harus melakukan yang namanya makan jika belum makan, tapi kalau sudah makan duduklah tegak ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, istirahat. Nah, saya akan jelaskan dari pertama ya teman-teman ya, yaitu minum teman-teman. Jika kalian itu mengalami yang namanya asam lambungnya naik, langkah pertama atau pertolongan pertama yang harus kalian itu kerjakan yaitu adalah minum. Minum apa Mas Li? Misalkan pertanyaannya seperti itu. Minum air hangat kuku. Ya, minum air hangat kuku. Yang mana air hangat kuku itu bisa dibilang itu medisnya ya. Bukan obat-obatan teman-teman ya. Jangan obat-obatan. Kalau obat-obatan yang kalian cari ketika asam lambung kalian naik, terus kalian itu nyari obat gitu, nah itu bikin kalian nggak sembuh-sembuh teman-teman. Kenapa? Karena asam lambung naik itu normal teman-teman. Penyebabnya asam lambung naik itu banyak. Biasanya ya salah satunya itu habis makan. Terus makanannya itu pantangan bagi lambung kalian, ya otomatis asam lambung kalian akan naik. Terus yang kedua itu, ini kan contoh ya, contoh ketika kalian lapar, dalam lambung kalian itu kosong misalkan, maksudnya itu kosong dalam artian kamu tuh belum makan, belum nyemil gitu ya. Nah itu asam lambung kalian akan berproduksi teman-teman. Bagi penderita asam lambung, aduh bentar angin teman-teman, kameranya goyang kencang nih angin, sebentar ya. Oke lanjut. Perut kosong itu juga bikin asam lambung kalian naik teman-teman. Karena apa? Karena ya asam di dalam lambung kalian itu kan perlu ada yang dicerna gitu loh, perlu ada yang diolah di dalam lambung kalian. Jika itu kosong, maka asam lambung kalian itu akan berproduksi lagi gitu. Ketika udah berproduksi, bentuk lambung itu kan begini teman-teman, anggap lagi begini ya. Nanti di atas sini nih ada otot esofagus atau kayak rongga gitu ya, saluran ke atas sini. Nah itu kalau udah berproduksi kena otot esofagus, terus otot esofagusnya luka di sambungannya itu kata saya tadi, maka yang akan terjadi adalah heartburn.
cairan asam lambung naik ke atas mengenai contoh nih rongga yang di sini nih. Nah, kalau udah kena di situ itu bakalan jadi headburn, panas, dadanya panas, akan panas ke seluruh, bahkan nih seluruh badan nih, seluruh dada ya maksudnya, bagian dada ini akan naik. Bahkan kalau misalkan sampai kalian itu ketika asam lambung itu naik, kalian pas berbaring, bahkan tenggorokan sini ini akan kerasa kecekik ya, kering rasanya leher kalian. Itu yang akan terjadi teman-teman. Terus yang pertama udah ya, minum air panas atau air hangat kuku. Itu pertolongan pertama teman-teman, pertolongan pertama ya. Mau kalian kemana misalkan ya, misalkan ke depan rumah atau ke rumah tetangga, tiba-tiba naik gitu, kok dada panas rasanya gitu ya, tiba-tiba gitu. Tapi jangan minum terus ya teman-teman ya. Sakit dikit perutnya minum, sakit dikit minum gitu. Enggak, kalian itu pikir aja sendiri, jaga apa ya, kelola sendirilah. Ketika itu kamu ngerasa belum minum, terus asam lambung kalian tuh naik, perasaan kalian gitu, ya udah kalian minum tuh air hangat kuku itu, insya Allah itu akan menurunkan. Nah itu ya, tapi jangan lupa kalian setelah minum jangan langsung berbaring teman-teman. Biasanya kebanyakan orang nggak kuat, dari saking nggak kuatnya dia paksain untuk tidur gitu. Sebenarnya boleh nggak misalkan gitu, boleh nggak berbaring, boleh sebenarnya, tapi kalian tuh harus ada waktu jeda, ada waktu jeda untuk berbaring. Kapan? 2 jam setelah makan itu ada jeda kan, makan nih sekarang 2 jam kemudian baru berbaring. Nah itu bisa. Yang kedua teman-teman, setelah minum ya, setelah minum yaitu makan. Tapi jika kalian habis makan itu kambuh, nah saya sarankan kalian untuk duduk. Itu yang kedua ya, makan, isi perut kalian. Kadang itu salah makan dalam artian gini, udah makan nih tapi bukan pantangannya misalkan yang dimakan, tapi kok masih kambuh. Nah kadang itu gini teman-teman, makanan yang jatuh dari sini, kerongkongan sini itu apa ya, ada iritasi, misalkan luka di sini. Nah itu kadang makanannya itu ngena nyentuh si luka itu, begitu. Akhirnya apa? Efeknya sakit gitu, panas, asam lambung naik. Nah, bisa jadi teman-teman, itu efeknya biasanya seperti itu. Makanya dokter itu menyarankan makan yang halus gitu kan ya. Maksudnya makan yang halus tuh kunyahnya yang halus, nasinya yang lembut, bukan nasi yang kering ya. Terus itu udah ya, makan lagi ya. Kalau misalkan gini nih, kadang saya itu makan, setelah makan kok rasanya ngeganjel di sini nih. Nah itu berarti kalau ada hal semacam itu, berarti ada makanan, entah itu 1 butir nasi kek, entah itu 2 butir kayak nasi kek, itu kadang nempel tuh teman-teman di sini, entah ya di posisi dimanapun tuh, pokoknya rongga-rongga arah pencernaan biasanya ada di situ. Nah jadi gimana caranya ngatasinnya gitu? Kalau terjadi hal itu, makan lagi, tapi tunggu, makan lagi setelah 20 menit atau 30 menit, setengah jam lah, anggaplah setengah jam. Makan lagi tapi sedikit. Kan misalkan nih makan pertama kalian cukup lah porsinya ya, makan pertama cukup porsinya, terus tiba-tiba setelah makan kayak ada yang ngeganjel di sini, berat rasanya. Bisa-bisa itu penyebabnya itu teman-teman ya, salah makan. Jadi saya sarankan kalian itu makan lagi setelah 2 atau 30 menit kemudian. Makan apa? Terserah kalian. Telur rebus. Nah, ini saran nih. Coba aja. Telur rebus 1 butir aja kamu makan, minum air hangat. Habis makan, minum air hangat. Tapi ngunyahnya harus yang halus. Biar apa? Biar ya nggak nyangkut lagi gitu loh. Ya, itu dulu
Dulu cara saya itu yang saya pakai dulu teman-teman, itu pun juga sering aku kerjakan dulu. Nah yang terakhir teman-teman, yaitu istirahat teman-teman. Ketika asam lambungnya naik, yang terakhir nih istirahat ya. Misalkan nih contoh, makan udah ya, minum udah, tapi tetap sampai gemeter lemes. Tapi kalau gemeter lemes nggak mungkin sih, itu penyebabnya gemetar dan lemes itu biasanya makan, kalian telat makan atau belum makan. Kalau gemetar lemes gitu kayak sempoyongan, itu biasanya penyebabnya di situ. Berbeda dengan orang yang baru sakit ya, sakit sekarang, gejala sekarang, besok tambah sakit, biasanya 1 minggu pertama itu biasanya keliengan. Nah kalau itu saya sarankan kalian harus istirahat, banyakin istirahat lah. Kalau masih 1 minggu 2 minggu lah, 2 minggu itu kalian udah balik lagi aktivitas lagi teman-teman. Jangan biarkan dia menguasai kamu ya, penyakitnya. Jangan. Aktivitas apapun, misalkan contoh ini misalkan disuruh belanja, di sana beli telur, misalkan disuruh orang tuanya sana beli telur, udah jalan kaki kalian, jangan naik motor ya teman-teman ya. Kalau jauh banget jangan jalan kalian, soalnya saya sendiri pun juga nggak kuat teman-teman. Dulu buat jalan kaki jauh gitu nggak kuat, jadi saya saranin kalian itu istirahat aja dulu kalau masih awal ya. Kalau udah dapat 2 bulan 3 bulan gitu sakit kalian ya, jangan diam aja, bawa jalan lah aktivitas. Bagaimana aktivitasnya, bagaimana cara makannya, atau apa aja makanannya, atau minumannya apa aja, terus yang nggak boleh makan apa, yang boleh dimakan apa. Di channel GS channel ini saya akan buatkan ya teman-teman ya videonya, penjelasannya nanti ya satu-satu biar kalian paham. Jadi saya sarankan kalian untuk tonton semua teman-teman, dari awal saya bikin video ini sampai sekarang kalian harus tonton ya. Biar apa? Biar jelas, oh ini maksudnya, oh kesana arahnya, biar cepat sembuh gitu. Oh ya teman-teman, ingat, setelah kalian ngelakuin hal itu semua, ingat, kontrol pikirannya kalian semakin banyak memikir. Contoh, oh aku pengen punya layangan, oh aku pengen punya HP, gimana ya caranya. Nah itu jangan dikerjain. Biasanya hal itu terjadi ketika kalian mau tidur malam, bahkan kalian nggak bisa tidur, itu diganggu oleh pikirannya. Itu hal yang terjadi ya, pengen sesuatu tapi nggak keturutan, tidak kesampaian. Nah itu yang mengganggu juga teman-teman, yang bikin asam lambung kalian naik turun, berproduksi hilang, setelah reda berproduksi lagi gitu. Nah pikiran yang kayak gitu juga yang mengganggu kalian ya. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini saja ya. Saya doakan kalian semua yang sedang sakit, yang nonton channel ini juga, yang nonton GS channel ini, saya doakan kalian semuanya sehat, sembuh, dan bisa keluar dari ujian yang kalian hadapin. Ingat teman-teman poinnya, penyakit asam lambung itu tidak mematikan. Walaupun kalian takut, penyakitnya yang kalian derita itu tidak akan membuat kalian itu mati. Mati itu yang kuasa yang ngatur teman-teman, tapi intinya kalian gak akan mati ya. Positif aja kalian itu, semangat ya, semangat, pasti sembuh kok, asalkan kalian ya lakukan hal yang saya lakukan gitu. Semangat, pasti kalian sembuh. Yang saya sarankan itu lakuin. Kenapa? Itu pengalaman saya teman-teman. Kurangin makan obatnya ya, minum obatnya tuh kurangin. Ya udah teman-teman, saya Holili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.